Selamat pagi saudara-saudara. Saudara-saudara, kalau sekilas kita membaca bacaan Alkitab kita hari ini agak sulit menemukan benang merahnya. Yang pertama tadi bacaan dari kitab Raja-Raja tentang Elia yang sedang melarikan diri karena Isabel mau membunuh dia. Lalu kemudian surat Efesus adalah nasihat kepada orang-orang Kristen untuk hidup sebagai orang-orang yang sudah ditebus. Lalu bacaan Injil tentang Yesus mengajar kepada orang-orang Yahudi yang bersungut-sungut bahwa dia adalah roti hidup. Ini jadi agak di mana benang merahnya. Tapi saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk melihat di balik bacaan kita hari ini bahwa ada 3 kisah yang diwakili yang sebetulnya ada kesamaannya, yaitu tentang pergumulan manusia dalam menjalani panggilan Tuhan. Yang pertama Elia jelas, saudara-saudara tadi saya sudah katakan dia sedang melarikan diri karena dia takut Isabel mau membunuh dia. Nah yang kedua saudara-saudara dari Mazmur pasal 34 yang tadi kita nyanyikan, itu kalau kita buka Alkitab di situ dikatakan Mazmur dari Daud ketika dia berpura-pura gila di depan Abimelek. Nah ini dari kisah ketika Daud melarikan diri dari kejaran Saul. Dia dengan beberapa tentara yang mengikuti dia, beberapa pasukan ya temennya lah ya, anak buahnya, melarikan diri dari kejaran Saul dan mereka kelaparan, tidak ada makanan, lalu kemudian minta roti yang buat persembahan kepada Abimelek. Dan sebetulnya Daud pura-pura gilanya bukan di depan Abimelek, tetapi di depan Akis, raja kota Gad. Ya, karena ada desas-desus dari orang-orang di kota Gad, ini kan Daud yang lagi dikejar-kejar Saul, kalau kita tangkep, kita kasih ke Saul, kita bakal dapat hadiah. Jadi Daud pura-pura jadi orang gila. Dan yang ketiga saudara-saudara adalah bagaimana Tuhan Yesus sesudah membuat mujizat memberi makan 5.000 orang, lalu dia menjadi terkenal, cari orang banyak diikuti, tetapi justru keadaan itu malah berbalik ketika Yesus menjelaskan jangan mengikuti aku demi roti, tapi demi roti hidup yang turun dari sorga. Lalu orang-orang jadi bersungut-sungut, apa sih ngomong apa sih ini orang gitu. Ini adalah gambaran 3 sosok manusia yang menjalani kehidupannya dalam keyakinan bahwa ini adalah panggilan Tuhan. Walaupun Tuhan Yesus agak beda ya, karena Tuhan Yesus bukan hanya manusia, tapi orang-orang yang menjalani hidup meyakini bahwa inilah panggilan Tuhan untuk jalan hidup saya. Ya Elia untuk menjadi nabi, Daud menjadi raja yang diurapi, sudah diurapi oleh Samuel, dan Tuhan Yesus sebagai juru selamat dunia. Tetapi mendapat penolakan, ketidakpahaman dari orang-orang di sekitarnya, bahkan ancaman untuk pembunuhan, untuk dibunuh. Nah saudara-saudara, dari ketiga peristiwa ini mereka dalam hal ini Elia dan juga Daud mengalami apa yang namanya ketakutan. Sebetulnya agak unik kalau kita lihat apa yang menjadi latar belakang Elia. Karena sebetulnya sudah cukup pengalaman hidup Elia untuk melihat bahwa Tuhan menyertai dia. Bahwa kuasa Tuhan bekerja melalui dia. Kita tahu bahwa sebelum peristiwa Isabel mau membunuh Elia, itu gara-garanya terjadi kenapa? Karena Elia bertarung melawan nabi-nabi Baal untuk mendatangkan api dari langit. Dan Elia menang. Nabi-nabi Baal mereka berteriak-teriak sambil menoreh-noreh diri meminta Baal mengirimkan api dari langit, tidak terjadi. Tapi Elia berdoa lalu itu terjadi, dan sesudah itu Elia membunuh nabi-nabi Baal. Ini kan sebuah tindakan yang sangat berani sebetulnya. Tapi kenapa dia takut sama Isabel? Apalagi sebelumnya selama 3 tahun Elia berkata, ketika Ahab ditegur gak mau berubah gitu ya. Elia berkata bahwa tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau aku mengatakannya, dan benar terjadi. Selama 3 tahun tidak ada hujan. Tanah Israel menderita kekeringan. Ketika Elia berdoa baru hujan itu turun. Jadi Elia tuh sudah mengalami langsung bagaimana kuasa Tuhan begitu besar menyertai dia, bekerja melalui dia. Tapi saat ini Elia ketakutan. Sama halnya juga dengan Daud.
Daud ini ketika muda dia ini gagah berani. Ketika semua orang takut menghadapi Goliat, Daud merasa kenapa mesti takut? Dan hanya bermodalkan ketapel tanpa pelindung baju besi dan sebagainya, dia menghadapi Goliat dan menang. Tapi sekarang di hadapan Saul, dia ketakutan. Dia melarikan diri. Saudara-saudara, mungkin kita tidak berada dalam posisi seperti Elia maupun Daud. Tapi kurang lebih sebetulnya krisis yang mereka hadapi adalah krisis orang yang sudah berjuang, sudah memberikan yang terbaik, sudah yakin berada di jalan yang benar, tapi kemudian ternyata hasil tidak sesuai dengan harapan sehingga ada keraguan-raguan. Apakah benar ini yang harus kukerjakan? Apakah aku layak? Apakah aku cukup baik untuk mengerjakan panggilan Tuhan ini? Karena Elia juga katakan, ambil saja nyawaku karena sesungguhnya aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara, mungkin ini krisis yang kita hadapi kalau misalnya ketika kita sedang merawat orang yang sakit. Mungkin ada anggota keluarga yang sedang sakit. Ya, kita berobat atau mungkin kita sendiri kita berobat dan rasanya ini sudah mau sembuh. Ya, dengan berbagai pengobatan sudah mau sembuh, tahu-tahu tiba-tiba drop lagi. Itu beda semangatnya ketika waktu awal begitu mendengar sakit, walaupun mungkin kita syok, kita terpukul, tapi masih ada harapan dan semangat untuk berobat. Ayo cari pengobatan supaya sembuh. Tapi ketika itu sudah dijalankan berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun, lalu kayaknya membaik sedikit keadaan, ternyata kemudian drop lagi, rasanya kemudian kita berpikir, udahlah. Atau mungkin saudara ketika saudara kalau dulu muda, yang namanya bisnis, cari kerjaan, mengalami penolakan, kegagalan, kerugian, sudah dijalani, ditelan aja. Tapi ketika mungkin usia sekarang sudah di atas 40, 50, lalu mengalami kegagalan dalam bisnis. Atau mungkin dari pekerjaan, ada pengakhiran masa jabatan dan sebagainya. Sesuatu di mana kita berpikir mestinya udah saatnya meraup kejayaan dan sudah beristirahat dengan tenang, loh sekarang harus mulai berjuang lagi. Saudara, tidak ada cukup kekuatan untuk menjalani itu. Walaupun mungkin kalau kita melihat ke belakang dulu ketika muda dalam perjuangan kita, dalam struggle kita segala macam, kita merasakan Tuhan selalu menyertai kok. Tuhan selalu membukakan jalan, Tuhan selalu menyediakan berkat. Tapi ketika saat ini di usia yang sudah lebih mapan, mengalami kegagalan, mengalami kehilangan, itu rasanya tuh gak punya semangat untuk berjuang lagi. Kurang lebih itulah yang dialami oleh Elia dan juga Daud. Makanya orang-orang yang sebetulnya mentalnya ini gagah perkasa, pemberani, tiba-tiba menjadi ketakutan untuk sesuatu yang tidak ada di depan. Ya. Daud pura-pura gila di depan raja kota Gad. Ya mungkin sebutannya raja, tapi mungkin sebetulnya kayak bupati lah atau ya kepala desa kecil. Tapi dia takut. Padahal saat itu, ketika sebelumnya dia bertemu Abimelek, bukan saja dia dikasih roti, tapi oleh Abimelek dia juga dikasih pedang yang dia pakai untuk menebas kepala Goliat. Kalau saudara-saudara baca dari kitab 1 Samuel 21. Jadi sebetulnya Tuhan sudah memberikan Daud bukan saja roti, tapi juga memberikan senjata yang merupakan tanda kemenangannya di awal, tapi saat itu tidak membuat ketakutannya hilang. Nah saudara-saudara, menariknya adalah ada satu hal lagi yang mengikat 3 cerita ini, yaitu roti. Ketika Elia melarikan diri dan dia lari tuh nggak bawa bekal, nggak bawa apapun, dan zaman dulu tuh nggak banyak toko atau warung ya. Jadi kalau orang melarikan diri nggak bawa bekal ya itu, apalagi ke padang gurun, ke middle of nowhere, itu sama juga memang sudah siap untuk mati. Maka Elia melarikan diri tanpa bekal, dia keletihan, dia berbaring di bawah pohon ketiduran, ada yang membangunkan dia. Dikatakan malaikat Tuhan memberikan dia roti dan air. Dia makan lalu dia tidur lagi. Kedua kali itu terjadi dan dia punya kekuatan untuk berjalan 40 hari jauhnya di padang gurun itu. Dan Daud juga tadi saya katakan bahwa ketika dia dan pasukannya kelaparan, dia minta roti dari Abimelek, dan itu roti yang buat persembahan altar. Tapi kalau selalu ada roti baru, jadi roti yang bekas itu yang Daud minta. Dan itu yang mereka makan. Saudara-saudara, itulah kenapa Tuhan Yesus kemudian
Dalam percakapannya dengan orang-orang Yahudi, dia mengatakan, akulah roti hidup. Karena roti di sini bisa memberi kekuatan kepada Elia, roti ini juga yang memberi kekuatan bagi Daud dan juga pasukannya. Sebetulnya bukan soal rotinya. Sama seperti ketika bangsa Israel mendapat roti mana selama di padang gurun, Tuhan Yesus juga katakan, nenek moyangmu makan mana, tapi mereka juga sudah mati. Jadi bukan soal rotinya. Tapi Tuhan Yesus tahu bahwa roti ini menjadi sangat penting buat orang-orang Yahudi. Roti ini mungkin menjadi simbol buat kita sesuatu yang kita gak bisa hidup tanpanya. Apa? Kita gak bisa hidup tanpa apa? Sebenarnya kita gak bisa hidup tanpa oksigen dan makanan, saudara-saudara ya. Tapi itu let's say itu goes without saying ya, nggak usah disebutkan lagi. Tapi mungkin seperti sekarang ini sesuatu yang bicara soal kekuatan finansial, sesuatu yang membuat kita mampu untuk memberikan atap untuk keluarga kita, makanan, menyekolahkan anak dan sebagainya. Tuhan tahu itu penting dan itu juga yang saat itu menjadi kekuatan memulihkan bagi Elia dan juga bagi Daud. Tetapi Tuhan katakan bukan itu yang paling penting. Tetapi roti hidup yang kekal. Nah memang perkataan Tuhan Yesus ini membingungkan buat orang-orang Yahudi. Karena mereka mentok pada apa yang kelihatan. Lawang mereka mengejar-ngejar Tuhan Yesus karena mereka kagum. Dengan 5 roti 2 ikan bisa ngasih makan ribuan orang. Makanya mereka mau mengekap Yesus bagi mereka sendiri supaya ya ibaratnya kayak ada angsa bertelur emas gitu kan. Itu pengen disimpan supaya tiap hari ada telur emas. Itu yang ingin mereka lakukan. Tapi Tuhan Yesus katakan, kalian mencari aku karena roti, tetapi jangan bekerja untuk roti yang bisa binasa. Tapi akulah roti hidup yang turun dari surga. Nah saudara-saudara, ini memang kadang-kadang yang juga menjadi jawaban Tuhan untuk kegelisahan-kegelisahan kita. Krisis-krisis yang kita alami. Tuhan menjawab dengan perkataan yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Yang kita mau ketika kita punya krisis, mungkin krisis dalam usaha, krisis dalam relasi, krisis dalam kesehatan, kita mau jawaban yang jelas. Kalau saya sakit, sembuh. Kalau saya punya masalah dalam rumah tangga saya, ada pemulihan, ada pertobatan. Kalau saya punya masalah dalam bisnis, dalam pekerjaan, ada rejeki yang Tuhan berikan, keberhasilan jelas. Tapi terus Tuhan katakan bukan itu yang penting. Itu semua juga akan binasa. Itu semua akan lewat. Tapi carilah, terimalah pengajaran dari Tuhan, yaitu dirinya. Nah saudara-saudara, dalam perjalanan kita, ketika kita menghadapi kehilangan, kegagalan, krisis, sesuatu yang membingungkan, sebetulnya yang lebih penting adalah pelajaran apa yang kita dapat dari situ. Kita dibentuk apa dari situ. Elia makan roti dan memang dia bisa berjalan. Bacaan kita hari ini cuma sampai ayat yang ke-8. Tetapi kita tahu bahwa Elia mendapat pelajaran bahwa Tuhan hadir dalam angin sepoi-sepoi. Ya, sesudah Elia melarikan diri, lalu bacaan berikutnya Tuhan menampakkan diri kepada Elia bukan dalam badai petir tetapi dalam angin sepoi-sepoi. Saudara-saudara, pelajaran yang Elia dapat adalah karena dia sudah mengalami begitu hebatnya kuasa Tuhan ya, tepung dan minyak yang tidak pernah habis selama 3 tahun bisa memberi makan dia dan keluarga janda yang menampung dia. Bagaimana burung gagak membawakan dia makanan ketika dia melarikan diri ke tepi sungai Kerit. Tapi justru hal-hal yang besar itu memang pekerjaan Tuhan. Tapi Tuhan juga hadir dalam hal-hal yang sederhana. Dan terkadang ketika kita mengalami kehilangan, kegagalan, krisis, hal-hal yang sederhana yang bisa menghibur kita. Ada seorang yang sedang bersedih karena dia baru kehilangan orang yang dia kasihi. Dia duduk di taman seorang diri dan kelihatan murung dan menangis ya. Lalu datang ada kecil yang lagi main-main di taman gitu, datang. Mungkin anak umur 4-5 tahun, datang ngasih batu ke dia. Dan dia katakan batu itu dia simpan sampai sekarang. Dia katakan dia merasakan kekuatan dari anak kecil yang datang dengan mau menghibur dia dengan ngasih batu gitu ya. Mungkin buat anak kecil itu dia nyari-nyari batu ini berharga, dia mau kasih untuk menghibur. Tidak bicara, tidak apa, dan anak ini juga nggak tahu apa yang membuat orang dewasa ini sedang menangis, tapi dia merasakan kekuatan dari situ. Saudara-saudara, kadang-kadang
keruntuhan yang terjadi dalam hidup kita mengajak kita untuk melihat, mensyukuri kehadiran Tuhan dalam hal-hal yang kecil. Berapa banyak dari antara kita yang bisa mensyukuri, bisa makan itu sesudah sariawan sembuh atau sesudah sembuh dari sakit gigi. Padahal hal yang setiap hari kita lakukan dan tidak kita syukuri sampai ketika kita sakit lalu sembuh baru kita bisa rasakan. Maka berjalan bersama dengan Tuhan itu bukan hanya soal hal-hal yang fantastik, tapi bagaimana kita melihat kehadiran Tuhan dalam hal-hal yang sederhana. Kekuatan dari Tuhan juga dirasakan oleh Daud. Tadi Mazmur yang kita nyanyikan itu kan juga dikatakan ya, bagaimana Mazmur tadi Mazmur pujian, bersyukur bahwa Tuhan telah meluputkan, Tuhan melindungi. Perjalanan Daud belum selesai. Dia masih dikejar-kejar oleh Saul ketika dia menulis Mazmur 34 yang tadi kita nyanyikan. Masih belum selesai, dia belum sudah kembali ke istana dan Saul sudah dikalahkan. Tetapi dalam pengejaran, dalam pelarian itu, Daud sudah bisa melihat bahwa Tuhan tetap menyediakan, Tuhan tetap meluputkan dari bahaya. Artinya saudara-saudara, ketika kita dalam pergumulan, kita gak perlu menunggu masalah kita selesai untuk kita melihat bahwa Tuhan menyertai kita. Dan kadang-kadang, tadi saya katakan di awal ya bahwa ini bulan Agustus, ini seperti simbol kalau perjalanan hidup itu di tengah-tengah, masih jauh dari selesai tapi sudah jauh dari titik awal, mungkin kita sudah mulai lelah dan sebagainya. Dan kadang-kadang memang perjalanan pergumulan-pergumulan kita masih jauh ujungnya, selesainya. Tapi bukan berarti tidak ada alasan untuk kita untuk tetap bersyukur, untuk tetap melihat kuasa pemeliharaan Tuhan. Seperti Daud dalam pelarian bisa menuliskan Mazmur yang menjadi kesaksian bagaimana Tuhan meluputkan dia. Dan saudara-saudara, mari kita mengarahkan hati kepada apa yang Yesus katakan. Bagaimana tidak mencari pada sesuatu yang bisa binasa. Kalau kita mengukur berkat Tuhan pada kesehatan, pada harta benda, atau bahkan pada relasi kehadiran manusia dalam hidup kita yang menjadi validasi bahwa kita dikasihi, bahwa kita disukai, bahwa kita dihormati, semua itu akan berlalu. Dan semua itu bisa merupakan sebuah kepalsuan. Ada banyak sekarang orang yang tampak kaya raya dan berhasil di sosial media, ternyata semua itu pinjaman, semua itu cuma pencitraan. Bahkan termasuk juga couple goals ya, relasi di pasangan-pasangan di sosmed yang tampak bahagia, tidak lama kemudian terdengar kabar mereka berpisah. Itu semua bukan jaminan. Semua itu baik kalau hidup kita berkelimpahan, kalau kita sehat, kalau kita juga dikelilingi orang-orang yang mengasihi, menghormati kita, menghargai kita, itu semua tentu baik. Tetapi bukan itu yang menjadi tanda bahwa Tuhan menyertai kita. Karena semua itu akan berakhir baik ketika kita yang meninggal atau ketika orang-orang itu juga dipanggil Tuhan. Tetapi berfokus pada apa yang kekal, roti hidup itu. Maka saudara-saudara, milikilah relasi dengan Tuhan. Sehingga seperti apapun grafik kehidupan saudara, mungkin sedang menanjak, mungkin sedang turun sedikit atau turun dengan curam, tetapi Tuhan yang menyertai saudara sampai kekekalan. Maka tidak peduli apa yang terjadi di sekitar kita, kita punya kekuatan untuk terus berjalan. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini saya tulis di sini ya, ini bukan karena saya merasa kayak kalau pesawat mau landing nggak landing gitu ya. Tapi saya udah tulis bahwa firman khotbah hari ini seperti film bersambung. Jadi tidak ada happy end, tidak ada cerita keberhasilan dan sebagainya. Semua masih dalam perjalanan. Elia masih dalam perjalanan. Dia belum naik ke sorga ya. Habis itu dia kan mengambil Elisa menjadi penerusnya. Daud masih dalam pelarian. Dan Tuhan Yesus masih struggle, masih belum diterima oleh orang-orang Yahudi. Artinya hidup kita juga mungkin masih dalam perjalanan, masih belum ketahuan kapan selesainya pergumulan-pergumulan kita. Tetapi ketahuilah bahwa Tuhan terus menyertai kita, percayalah, dan biarlah itu semua memberikan kita kekuatan untuk menjalani panggilan Tuhan dalam hidup kita. Amin.